Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini, izinkan saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini terambil di dalam Kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua dituliskan seperti ini. Dalam takut akan Tuhan ada sandaran yang teguh, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengandung pesan moral dan pesan spiritual yang mengarah pada pentingnya memiliki takut akan Tuhan. Dalam konteks firman Tuhan, takut akan Tuhan bukanlah ketakutan yang disebabkan oleh rasa takut atau cemas terhadap Tuhan, melainkan adalah sikap rasa hormat, kerendahan hati, dan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Penting untuk dicatat bahwa ayat ini harus dipahami dalam kerangka teks aslinya serta konteks budaya dan agama pada masa itu. Arti ayat ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sandaran yang teguh. Ayat ini menyiratkan bahwa ketika seseorang memiliki rasa takut akan Tuhan, mereka memiliki dasar yang kokoh untuk mengandalkan dalam hidupnya. Sandaran yang teguh menggambarkan keyakinan dan kepercayaan yang kuat, yang kokoh dalam Tuhan sebagai dasar untuk menjalani seluruh kehidupannya dari hari ke hari, bahkan di sepanjang kehidupannya bersama dengan Tuhan. Yang kedua, yang perlu kita pahami adalah perlindungan bagi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini juga mengungkapkan bahwa takut akan Tuhan membawa perlindungan kepada anak-anak Tuhan. Dalam arti ini, takut akan Tuhan membawa berkat, keamanan, dan perlindungan bagi mereka yang mau hidup dalam ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan kata lain, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hidup dalam Tuhan tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah mengalami segala sesuatu yang tidak baik, karena Tuhan melindungi, karena Tuhan memberkati. Yang ketiga yang perlu kita pahami adalah bijak dan benar. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Amsal secara umum berbicara tentang hikmat, kebijaksanaan, dan akhlak yang benar. Ayat ini bisa diartikan bahwa takut akan Tuhan membimbing kita semua untuk hidup dengan bijak dan berpegang pada kebenaran moral. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks Alkitab secara keseluruhan, ajaran tentang takut akan Tuhan seringkali ditemukan sebagai dasar dari kehidupan yang berarti dan bermakna. Ayat ini juga menegaskan bahwa ketika kita memiliki sikap rasa hormat dan ketaatan kepada Tuhan, kita akan mengalami berkat, kedamaian, dan perlindungan di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita layak bersyukur untuk itu. Lewat bagian firman Tuhan ini juga ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama sebagai konteks spiritual dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama adalah takut akan Tuhan sebagai dasar yang kuat dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ayat firman Tuhan ini mengajarkan bahwa
Takut akan Tuhan adalah dasar yang kokoh dalam hidup. Ketika kita hidup dengan kesadaran akan kehadiran dan keagungan Tuhan, kita memiliki pondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan dan goncangan dalam hidup ini. Kehidupan yang ditempatkan dalam konteks spiritual ini memiliki kedalaman dan stabilitas yang lebih besar dibandingkan yang lain. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah perlindungan dan keamanan. Para sahabat motivasi pagi yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ayat firman Tuhan ini juga menunjukkan bahwa takut akan Tuhan membawa perlindungan bagi anak-anaknya. Dengan kata lain, akibat dari takut akan Tuhan mengakibatkan perlindungan Allah bagi anak-anaknya. Ini tidak hanya merujuk pada usia anak-anak, tetapi juga kepada semua orang yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Meskipun ini tidak selalu berarti perlindungan fisik dalam setiap situasi, tetapi ada keberanian dan hal-hal yang baik yang Tuhan akan kerjakan. Ada ketenangan dalam mengetahui bahwa Tuhan memelihara dan melindungi kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang ketiga yang perlu kita renungkan bersama pagi hari ini adalah kehidupan bijaksana dan beretika. Para sahabat yang diberkati Tuhan, pernyataan ini menyoroti bahwa takut akan Tuhan adalah landasan kehidupan yang bijaksana dan beretika. Ketika kita memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan dan komitmen untuk hidup dalam ketaatan kepadanya, kita cenderung membuat keputusan yang lebih baik dan hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang benar. Karena itu, dalam rangka merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, penting untuk memahami makna takut akan Tuhan dengan benar dan menerapkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ini bisa membawa pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kita bisa hidup dengan tujuan, integritas, dan koneksi spiritual yang lebih besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pagi hari ini kita layak bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kembali Tuhan menyapa kita, melawat kita lewat firman-Nya sebelum kita memulai seluruh aktivitas dan kehidupan kita hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang kita terima, kita dengar hari ini tetap tinggal diam dalam kehidupan kita, dan mari bersama kita berusaha untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena yang berbahagia adalah orang yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi yang mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, selamat berjuang di sepanjang hari ini. Yakin dan percaya ketika kita takut akan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.